Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Rahayu Sumaria, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 7 Bandung Selatan, Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum Kristi. Selamat siang. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Seperti yang kemarin di WA, saya kan hari ini mau melakukan pencanakan praobservasi ya sebelum ke kelas, supervisi pembelajaran. Materinya apa? Materinya klasifikasi cenderung anuman dalam pendidikan ya. Ya, alhamdulillah Bu Kristi udah bisa menyempatkan waktu untuk wawancara praobservasi ini. Untuk pembelajaran yang Bu Kristi akan dapatkan tentang materi lingkungan budaya ya. Itu tujuan pembelajarannya apa ya Bu Kristi? Tujuan pembelajaran mempelajari klasifikasi dari kelompok hewan atau lingkungan budaya ini supaya anak-anak dapat mengelompokkan hewan-hewan pada klasifikasi lingkungan budaya dalam kata berata dan Tujuannya adalah mengelompokkan hewan dan vertebrata ya. Kemudian dengan metode apa Bu Kristi mau melakukan pembelajaran pada murid? Kelas berapa ya? 11, 7, 8. Ya. Metode yang dipakai adalah metode PBL. ya anak-anaknya ya, tentu saja PBL-nya ya. Oke, mungkin media yang akan dipakai pada saat proses pembelajaran Belajar klasifikasi lingkungan budaya nanti saya akan menggunakan puzzle biologi. Puzzle biologi itu isinya tentang gambar-gambar hewan-hewan yang akan mereka kelompokkan. menarik sekali ya, seperti permainan ya tentunya ya, dalam bentuk puzzle, jadi belajar sambil bermain. Belajar Oke, sambil sambil bermain. Lalu strategi yang akan dikembangkan di situ apa pembelajarannya? Strategi yang akan saya kembangkan Ya, yang itu akan proses pembelajarannya nanti akan seperti apa? proses belajar sambil bermain tadi. Jadi dalam belajar tapi sambil bermain, anak-anak mungkin Dengan tujuannya anak-anak lebih paham dan bukan hanya mengerti tapi mereka memahami dari klasifikasi atau pengumpulan hewan tersebut. baik Bu Kristi. Saya tunggu ya nanti proses pembelajarannya di kelas akan dilaksanakan kapan ya? Akan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari. 12 Februari nanti di jam terakhir di kelas 7. Ya baik. Sampai ketemu lagi nanti ya pas observasi di kelas
Yuda, sebelumnya kita ingatkan dulu minggu lalu dan minggu sebelumnya sudah Ibu pelajari tentang klasifikasi makhluk. Ada berapa kingdom di Yuda? 5 butir, Jesus ya, reptil ya, amfibi, mamalia, apes, Pisces, amfibi, reptil, apes, mamalia. kalian tunjuk satu temannya dari kelompok lain yang Yuda mau siapa? Ajis bu, Ajis, mana Ajis? Ajis, kalau ibu mau mempelajari tentang tanaman-tanaman, berarti kita masuk ke kingdom apa? Tanaman. Gak tahu, enggak. Tanaman berarti kingdom apa ya? Gak tahu, beda lagi. Kingdom mana yuk? Tanaman belajar di kingdom plante. Oke, lempar lagi dia mau kelompok mana? Sebutin satu nama. Kesya bu, Kesya, mana Kesya? Kesya, sebutkan 2 kelompok animalia. 2. Pisces dan amfibi, 2 kelompok animalia. Sebut satu nama lagi. Zahra. Menurut pendapat Zahra, apakah yang dijawab oleh Kesya benar atau salah? 2 kelompok besar animalia. Benar. Coba sebutin kelompok animalia ada apa aja? Pisces, amfibi, reptil, apes, dan mamalia. Oke, cukup. Jadi tujuan kita belajar hari ini adalah untuk mempelajari bagaimana sistem pengelompokan animalia. Kenapa ibu tanya sama Zahra benar atau benar ya jawaban Kesya? Karena jawabannya Kesya belum tepat. Kenapa? Karena kelompok besarnya terbagi menjadi 2. Apa aja? Vertebrata dan avertebrata. Tadi yang jawab siapa? Dewa, tunjuk satu temennya. Oh, Dino. siapa? Dino, baca di depan nih. Ada siapa? Oke, Dewa ya. Kenapa kartun SpongeBob? Coba boleh lihat jelas ya. Apakah benar ini kartun SpongeBob? Oke, tahu nggak karakter SpongeBob itu apa aja? Yang kamu paling tahu dulu. Yang paling kamu tahu pemeran utamanya berarti siapa? SpongeBob. Semua yang pink. Patrick, duduk. Siapa lagi yang bisa? Rel. Belum masuk ya, tapi masih ngasih. Sebutin. Gary itu yang mana? Yang siput. Maju deh, maju. Gary itu ya. Siput. Oke, Gary yang sibuk terus. Plankton. Plankton.
benar nggak mereka itu sebenarnya di dunia nyata ada atau enggak? Ada. Oke. Sekarang coba sebutin satu-satu. Kalau SpongeBob itu apa? Spons. Oke. Lanjut ke temennya Nom. Patrick bintang laut. Sandy tupai. Squidward. Gurita. Kepiting. Gary siput. Plankton adalah hewan kecil ya. Nah, duduk, boleh duduk. Coba di dunia nyata. Jadi kalau dengar musik tadi pasti tahu kan? Wah, SpongeBob. Oh, ternyata semua karikatur SpongeBob adalah nyata. Mereka adalah hewan-hewan yang ada di dasar laut, ada di dalam laut. Kecuali SpongeBob. Oh, kecuali Sandy. Kenapa SpongeBob bukan hewan laut? Ada yang bisa cungsi? Karena SpongeBob adalah berarti SpongeBob bukan hewan. Oke, karena SpongeBob bukan hewan, karena SpongeBob adalah benda. Coba kita lihat ya. Kingdom Animalia dalam serial SpongeBob, filmnya Porifera. Jadi SpongeBob adalah Porifera. SpongeBob hewan atau bukan hewan? SpongeBob adalah bukan hewan. Coba dibuka bukunya halaman 157. Ada tabel di bawah, ya kan? Porifera. Contoh hewannya adalah contoh SpongeBob namanya Sponglia SP. Jadi SpongeBob itu adalah terinspirasi dari kelas Demo Spongiae. Maka SpongeBob adalah hewan vertebrata atau avertebrata? Avertebrata. Nih. Oke. Boleh satu juga ya, maju depan juga. Spongia SP. Baca yang kencang ya. Karakter dari Spongia SP di dalam tabel karakternya adalah baca deh ya. Di dalam tabel ada karakteristiknya. Asli. Kasih lihat temennya. Karakteristiknya Porifera adalah yang kenceng deh lah. Ya, menempel di dasar lautan dan hewan tersebut berpori. Golongan-golongan yang lagi udah putar itu yang disebut dengan berpori. Artinya golongan-golongan. Makanya kalau misalkan dibilang mukanya nih, pori lu gede banget, berarti ternyata pori-pori kamu tuh yang ada apa? Yang kedua, ambil putar ya. Ada bilang yang kedua, Coelenterata, ubur. Yang sering ditangkap oleh SpongeBob adalah Coelenterata, yaitu ubur. Pilopoluska, Squidward, yang merupakan gurita, masuk ke dalam kelas Cephalopoda. Oke, Gary siput laut peliharaan SpongeBob, masuk ke dalam kelas Gastropoda. Ada dua filum di Mollusca
dan beda kelas. Kalau ibu bahasnya Squidward atau gurita, masuknya kelas mana? Cephalopoda. Oke, masuk ke Gary. Ibu tahu masuknya ke kelas gastropoda. Filum arthropoda adalah kepiting. Tuan Red ya. Terakhir, Patrick adalah bintang laut, sahabat SpongeBob dalam kelas asteroid. For your information, karakter Patrick di kartun SpongeBob digambarkan sebagai karakter yang bodoh dan malas. Kenapa? Karena bintang laut memang tidak memiliki. Oke ya. Iya. Jadi yang lagi ibu bahas di depan tadi, menurut pendapatmu karakter dari SpongeBob yang udah ibu sebutin masuknya ke vertebrata atau avertebrata? Kenapa avertebrata? Kenapa avertebrata aja? Karena tidak memiliki tulang. Melvin, kalau yang memiliki tulang belakang berarti vertebrata. Ada berapa kelas Melvin? 5. Apa aja sebutin? Mamalia, Pisces, Aves, Amoeba, reptil. Oke ya. Jadi ada 5 kelas. Tujuan kalian mempelajari buat apa sih? Buat kalian tahu. Setelah ini kalian tahu, oh ternyata yang saya anggap selama ini bukan hewan adalah hewan. Oh jadi burung itu berbeda dengan kelelawar. Ada yang tahu kenapa berbeda burung dengan kelelawar? Punya sayap enggak? Siapa yang punya sayap? Burung. Kelelawar berarti nggak punya sayap? Punya juga. Apakah mereka sama-sama burung? Ada satu cum-cum itu kan bernilai. Apa perbedaannya? Apa? Kalau dia kayak apa? Melahirkan. Oke, kalau kelelawar itu melahirkan Bu. Kalau burung bertelur. Oke, benar atau salah? Benar. Kalau burung bertelur, kalau beranak apa melahirkan? Berarti beda atau sama? Bedanya di kelas. Oke, bedanya di kelas. Kelas kelelawar. Kenapa? Kelas burung. Karena bertelur. Selain itu karakteristik dari kelas Aves apa lagi juga? Bukan berambut. Siapa yang berambut? Mama saya, benar. Benar saya. Karena manusia adalah mama. Iya. Berarti kita beda. Bukan berbulu. Yang berbulu kelas. Oke. Oke, sebarang LKPD. Tapi sebelum itu, untuk menyelesaikan LKPD, ketua kelompok silahkan maju ke depan. Ketua kelompok saja. Ketua kelompok saja. Setiap ketua kelompok maju ke depan.
Sudah ya? Diskusi akan dimulai. Diskusi akan dimulai dengan teman satu kelompoknya. Maka yang harus dipersiapkan adalah kertas yang sudah diperintahkan untuk dibawa. Dibawa nggak kertas berwarna HPS-nya? Bawa. Yang mana yang nggak bawa? Kelompok mana? Yang nggak? Bawa semuanya ya. Sama, oke. Nanti dilakukan diskusi. Kita ini kesepakatan ya. Bahwa diskusi dilakukan selama 20 menit. Selesai, tidak selesai. Setelah diskusi kalian harus presentasi apa yang sudah kalian kerjakan bersama teman satu kelompok. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, kelompok Zara mau dari semua nama hewan, kamu mau nama kelompokmu diganti sama nama kucing, kambing, ganti. Kucing udah kucing. Ayam, kelinci, bebek, bebek, sapi. Hah? Ayam, ulangi. Kucing, ayam, kelinci, bebek, sapi. Nah, ini kamu coba. Ayam udah, nanti ganti yang lain. Ikan, oke. Ada depan ya. Ada depan. Zara, kelompokmu kelompok kucing. Kelompok kucing. Selesaikan nanti LKPD selama berapa menit? 20 menit. Kelompok kucing akan diberikan potongan puzzle ini, jangan perhatikan ya. Perhatikan, kalian ibu pinjemin untuk dimainin, disusun, bukan untuk dirusak. Jadi tangannya jangan ke kelompok gambar yang sudah ditempel di puzzle ini. Oke, silakan susun bersama teman satu kelompoknya. Apabila sudah tersusun dan sudah menjadi satu kesatuan gambar, silakan lapor ke ibu. LKPD akan ibu serahkan. Jadi aturan mainnya adalah akan ibu serahkan kepada setiap ketua kelompok. Kemudian ketua kelompok bersama dengan satu kelompoknya menyusun gambar yang sudah ada di puzzle ini sampai tersusun rapi. Setelah itu, setelah tersusun rapi, boleh diminta LKPD sama Bu Rizky. Paham ya? Oke. Kucing. Kelas ini kelas apa? Mama Lin, silakan kerjakan. Bebek. Bebek. Bebek mana bebek? Kelompok bebek. Bebek kelas ini kelas apa? Hafiz. Silakan susun. Ikan. Kelas ini kelas apa? Pisces. Sapi kelasnya Mamalia. Ya. Kelinci kelasnya kelas Mama. Satu lagi. Kelasnya Oke, silakan kerjakan. Susun terlebih dahulu apa ya? Susun puzzle bersama dengan satu kelompoknya. Jawab pertanyaan ibu dari 5 karikatur SpongeBob. Karikatur mana yang kamu ketahui? Karikatur SpongeBob. Apa yang kamu tahu?
pagi. Kalau pagi kan satu pagi. Kalau siang, kalau malam, ada. Kalau malam nggak boleh berhenti. Selamat pagi, selamat pagi, pagi, siang, pagi, malam. Silakan maju. Jangan. Sekali lagi deh, gua kasih suara. Selamat pagi, malam. Maju. Yang belum konsen, maju. Kamu dari kelompok ketuanya siapa? Oke, sudah ya. Diskusi akan dimulai dengan teman atau kelompoknya. Maka yang harus dipersiapkan adalah kertas yang sudah diperintahkan untuk dibawa. Dibawa nggak kertas berwarna KPS-nya? Bawa. Yang mana yang nggak bawa? Kelompok mana? Yang nggak? Bawa semua aman ya. Oke. Nanti dilakukan diskusi. Kita bisa sepakatan ya bahwa diskusi dilakukan selama 20 menit. Selesai, tidak selesai. Setelah diskusi kalian harus presentasi apa yang sudah kalian kerjakan bersama teman satu kelompok. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, kelompok Zara mau dari semua nama hewan, kamu mau nama apapun dari hewan apa? Kucing, sampai jangan. Kucing udah kucing. Ayam, kelinci, bebek, sapi. Hah? Ayam, ulangi. Kucing, ayam, kelinci, bebek, sapi. Yang tadi kamu coba apa? Ayam udah, berarti nggak ada lagi. Ikan, oke. Ada depan ya. Ada depan. Zara, kelompokmu kelompok kucing. Kelompok kucing. Selesaikan nanti LKPD selama berapa menit? 20 menit. Kelompok kucing akan diberikan potongan puzzle ini, jangan seharian ya. Perhatikan, kalian dipinjemin untuk dimainin, disusun, bukan untuk dirubah. Jadi tangannya jangan diselesaikan kelompok gambar yang sudah ditempel di puzzle ini. Oke, silakan susun bersama teman satu kelompoknya. Apabila sudah tersusun dan sudah menjadi satu kesatuan gambar, silakan lapor ke ibu. LKPD akan ibu serahkan. Jadi aturan mainnya adalah akan ibu serahkan kepada setiap ketua kelompok. Kemudian ketua kelompok bersama dengan satu kelompoknya menyusun gambar yang sudah ada di puzzle ini sampai tersusun rapi. Setelah tersusun rapi, boleh diminta LKPD sama Bu Misti. Paham ya? Oke. Kucing. Kelasmu kelas apa? Mama ya, silakan kerjakan. Bebek. Bebek mana bebek? Kelompok bebek. Bebek kelasmu kelas apa? Aves. Silakan susun. Intan. Kelasmu kelas apa? Pisces. Bebek apa tadi?
Sapi kelasnya Mamalia. Ya. Kelinci kelasnya luas Mama. Satu lagi. Kelasnya Oke, silakan kerjakan. Susun terlebih dahulu apanya? Susun puzzle bersama dengan satu kelompoknya. Jawab pertanyaan Ibu dari karikatur SpongeBob. Karikatur mana yang mengetahui? Karikatur SpongeBob. Apa yang kamu tahu?
Oke, berdasarkan apa menyisahkan? Oke, hewan tersebut bisa dikelompokkan berdasarkan cirinya. Oke, siapa yang? Tidak di bohong, nggak berbeda. Ini sudah diperbincangkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, silakan tarikan kursinya. Di sini dalam proses pembelajaran Bu Kristi yang saya lakukan kemarin observasi di kelas, Bu Kristi saya amati sudah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah dibuat dengan mengkoordinir atau mengakomodir kebutuhan belajar siswa atau murid sehingga pengelolaan kelas itu dengan baik. Jadi anak-anak benar-benar sebagian besar mengikuti proses pembelajaran Bu Kristi dan melakukan langkah-langkah sesuai dengan yang ada di RPP, kemudian dengan menggunakan metode pembelajaran yang cukup menarik dengan diskusi, kemudian setelah itu dalam diskusi itu anak menjadi menemukan sendiri dengan metode problem solving ya. Nah, kemudian di situ saya lihat Bu Kristi mengaitkan
proses pembelajaran dengan mengkaitkan pengetahuan anak ya, Iya. dengan kesenangannya mereka menonton SpongeBob, membawa mereka ke dalam proses pembelajaran Ibu Prisi, yaitu pengklasifikasian animalia. Ternyata di dalam SpongeBob itu ternyata ada pembelajaran juga ya. Iya. Mereka mengenal sebenarnya itu merupakan hewan ya. Dan apakah ada miskonsepsi dari anak-anak dalam proses pembelajaran tersebut, yang mana benda, yang mana hewan, seperti itu? Ada Ibu, jadi SpongeBob itu ada SpongeBob adalah hewan berpori. Jadi Iya. anak-anak hanya paham SpongeBob hewan berpori itu yang kalau anak-anak lihat itu adalah batu. Bahkan banyak anak-anak yang bilang setelah belajar dari SpongeBob itu, anak-anak baru tahu bahwa SpongeBob itu adalah hewan. Jadi yang saya mau kenalkan adalah ini loh, hewan ini, porifera ini, hewan bawah laut ini yang kita anggap terumbu karang adalah makhluk atau benda mati. Terumbu karang itu makhluk hidup, hewan. Jadi anak-anak awalnya miskonsepsi bahwa SpongeBob itu adalah spon, jadi Iya, merupakan spon. benda, sehingga Makhluk hidup. diluruskan ya oleh Bu Prisi dalam proses pembelajaran tersebut bahwa SpongeBob itu atau spon itu salah satu ya contoh dari klasifikasi dari hewan tersebut ya, Spongania ya. Nah kemudian saya lihat dalam proses pembelajaran Bu Prisi di situ dalam proses diskusi atau dalam proses pembelajaran anak, tengah-tengah diskusi itu Bu Prisi menggunakan suatu metode atau suatu media ya. Di situ sangat menarik ya, sungguh luar biasa. Jadi anak-anak merasa belajar itu dengan senang karena di situ seperti bermain dengan apa Bu Prisi di situ dengan apa namanya, menggunakan apa? media puzzle hewan. Jadi anak-anak menyusun puzzle hewan, kemudian menyebutkan hewan-hewan yang ada di dalam puzzle itu apa bersamaan dengan klasifikasinya. Apakah dia masuk penggolongannya vertebrata atau apa? Sungguh luar biasa ya. Anak-anak kayaknya merasa senang gitu, saya lihat antusias gitu ya, happy gitu, walaupun itu kan sebenarnya pengklasifikasian itu menurut Bu Prisi materi yang berat atau yang ringan? Menurut saya Berat ya, karena tapi cakupannya sangat luas Ibu. tapi saya lihat anak-anak sebegitu happy-nya mengikuti proses pembelajaran Bu Prisi karena dengan permainan tadi ya, dengan menyusun puzzle. Oke, dari pembelajaran yang Bu Prisi lakukan, mungkin ada hambatan yang Bu Prisi temukan dalam proses pembelajaran tersebut. Hambatan yang saya dapetin itu dalam pengelompokan, masih ada beberapa anak yang masih ada, nggak banyak sih Bu, tapi kurangnya saya untuk berpindah-pindah tempat antar kelompok gitu, sampai ada satu anak yang mungkin yang merasa tidak kebagian peran gitu. Ada yang presentasi, ada yang menyusun, ada yang menjawab pertanyaan gitu. Tapi walaupun sebagian besar sebenarnya peran itu tercover. Mungkin ya hal yang wajar ya, pasti dalam proses pembelajaran nggak semuanya 100% berjalan dengan lancar, pasti ada hambatan walaupun cuma sedikit ya. Di situ hambatan yang tadi Bu Prisi bilang ada beberapa anak yang tidak kebagian peran. Sebenarnya di situ anak tersebut punya permasalahan mungkin dalam proses pembelajaran, Kurang konsentrasi. Iya, kalau di kelas memang pasif ya Bu. Jadi tapi ya itu tadi Bu, karena ada permainan, saya melihat dia bergerak ketika menyusun puzzle. Dia asik ketika bermain puzzle gitu. Tapi mungkin ketika presentasi ya tidak semua anak mampu berkomunikasi dengan baik gitu. ya, Tapi kalau bermain mungkin semua Iya. bermain. ya berarti sekian persen hanya sedikit ya. Oke, dari tadi yang Bu Prisi jelaskan bahwa mereka sebagian besar mengikuti proses pembelajaran Bu Prisi, mungkin ada perasaan lain atau perasaan bagaimana nih proses pembelajaran Bu Prisi yang sudah dilakukan, apa berapa persen tingkat apa namanya keberhasilan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang di awal sudah ditetapkan. Kalau yang sudah direncanakan, kalau 100 banget enggak ya Bu. Mungkin 98, 2%-nya yaitu karena tadi pengkondisiannya agak sulit kalau untuk anak yang tidak semua anak mampu berkomunikasi dengan baik gitu, walaupun sudah dikelompokkan dengan kesukaannya mereka masing-masing.
nyanyi sampai bernyanyi gitu. Nanti berapa persen nih kira-kira? 98. Wah, luar biasa ya, 98%. Oke, Percaya diri ya, Bu. percaya diri ya, ya sih. Oke. Nah, untuk anak-anak yang mungkin dalam proses pembelajaran yang tadi kurangnya yang tidak Bu Kristi, mungkin ada tindak lanjut yang akan Ibu Kristi lakukan. Mungkin lebih saya mau belajar lagi buat nyari tahu di internet bagaimana cara membuat anak yang memang benar-benar pasti belum mampu berkomunikasi, belum mampu menumbuhkan percaya dirinya untuk berpresentasi. Saya mau belajar lagi dari literatur yang ada, misalnya dari ya, kita sekarang kenalnya YouTube ya, dari YouTube atau dari jejaring sosial media Instagram, TikTok. Sekarang banyak konten-konten gitu ya. Jadi ada tindak lanjut untuk ya tetap anak tersebut yang sudah maksudnya yang kurang punya peran ataupun tidak konsentrasi dalam proses pembelajarannya, ada tindak lanjut untuk lebih ya kan bagaimana caranya mereka untuk bisa lebih konsentrasi dalam proses pembelajaran gitu. Nah, Bu Kristi sungguh luar biasa proses pembelajaran yang sudah Bu Kristi lakukan. Observasi saya ketika Bu Kristi mengajar di kelas sudah saya lakukan. Sangat luar biasa, dilanjutkan yang belajar diferensiasi dengan kelompok ya, pembagian beberapa kelompok tadi yang Bu Kristi tindak lanjutnya untuk anak-anak yang kurang konsentrasi dalam belajar. Mudah-mudahan ada solusi ke depannya. Nah, yang barusan saya lakukan dengan Bu Kristi adalah proses coaching Bu Kristi. Jadi saya tahu tentang Bu Kristi, bagaimana perasaan Bu Kristi dalam melakukan proses pembelajaran dari mulai kemarin. Sebelum ini kan sudah melakukan wawancara pra-observasi, kemudian saya melakukan observasi pembelajaran di kelas, dan terakhir ini dengan pasca observasi. Bagaimana perasaan Bu Kristi? Lega, alhamdulillah ya. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan wawancara selanjutnya ya untuk proses pembelajaran